Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih di kaidah laisad dzakaru kal untha. Pertemuan yang lalu kita masih berada di halaman 61. Terakhir pada kalimat laisa hadat tafriqu bainad dzakari wal untha kullaha fi salihir rajul. Perbedaan laki dan perempuan dalam syariat itu semuanya itu tidak untuk kebaikan laki-laki saja. Jadi jangan seseorang yang diuntungkan laki-laki. Satu sisi kadang kebaikan laki-laki, sisi yang lain kadang kebaikan perempuan. Kemudian lihat kelanjutannya. Kata Syekh, idza tabayyana hadza fa'alal mu'min ayyahbara min kalimatin rajat ala katsir minal kitab wal musaqqafin wa hiya kalimatul musawat. Kalau jelas seperti ini, maka seorang mukmin itu wajib waspada dari kalimat yang tersebar pada kebanyakan buku-buku, yang tersebar pada kebanyakan para cendekiawan yang mereka namakan kami ini para intelektual. Apa kalimatnya? Kalimat musawat, persamaan. Persamaan. Fi maqamil hadisi an maudu'il al-mar'ati. Dalam pembicaraan seputar tentang wanita. Persamaan wanita, laki dan perempuan itu sama. Jamaah sarmati, wahiyya kalimatun lam taridda fil Qur'an bihadal makna alladhi yuriduhu ulaikal kitab. Ini adalah satu kata yang tidak disebutkan di dalam Quran, maknanya sama itu sama laki dan perempuan. Dalam semua perkara bukan seperti itu yang mereka bawakan di dalam buku-buku mereka. Jamaah sarmati, sebelum kita lanjut, di situ terdapat pelajaran. Semua pemikiran yang menyimpang supaya bisa diterima di tengah-tengah manusia, kalau di kalangan kaum muslimin pakai dalil. Pakai dalil. Termasuk padanya nanti laki perempuan sama. Sama. Apalagi kalau mau musim kampanye, memiliki calon yang dia calonkan itu perempuan. Perempuan. Itu biasanya nanti yang sok-sok agamis itu membawakan ayat. Lanang karo itu padha wae. Dibawakan ayat. Cuman ayat yang tidak pada tempatnya. Yang tidak pada tempatnya. Makanya pernah kita sampaikan,
Pemikiran menyimpang, satu, dalilnya kadang perasaan hawa nafsu, gampang kita tolak. Oh, ini perasaan hawa nafsu. Kedua, mimpi. Yang ketemu orang berdalil dengan mimpi gampang meneh. Turumu kesuwen, tur kemiringan, mimpimu ra cetha gitu lah. Jamaah hormati, gampang. Tapi ada orang yang kadang membawakan dalilnya sahih. Cuman penafsiran penjelasannya ini yang menyimpang. Apa dalil yang mereka bawakan? Ketika mereka berbicara seputar tema wanita, mereka katakan ada persamaan. Satu, la yastawil minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian orang yang infak sebelum penaklukan kota Mekah dan berperang. Demikian pula ada ayat la yastawil qaiduna minal mu'minin ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu mujahidin bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama ya orang-orang yang tidak ikut berperang dari kalangan mukmin sementara tidak memiliki udzur, dan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, Allah lebihkan orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Kemudian hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi dzulumatu wan nur. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Adakah sama kegelapan dengan cahaya? Menggunakan bahasa persamaan. Menggunakan bahasa persamaan. Padahal wasawaf an yu'abbara an dzalika bil adl. Yang benarnya ungkapannya itu bukan persamaan. Bukan persamaan, tapi adil. Tapi adil. Saudara yang saya hormati, adil. Orang misalkan infak sebelum penaklukan kota Mekah dengan setelah penaklukan kota Mekah, ya beda. Kalau seorang misalkan kasih andil, kondisi ini rekoso, kondisi ini masih berjuang, yaitu lebih berat dibandingkan dengan kondisi wis menang. Dalam kondisi sudah menang, itu berbeda. Berbeda kondisinya orang yang misalkan dia tidak ikut perang dengan ikut perang, mengeluarkan harta, mengeluarkan jiwa. Ya nanti pahalanya misalkan Allah lebihkan orang ikut berperang, itu namanya adil. Jadi ayat-ayat ini bukan sebagai dalil persamaan. Bukan sebagai dalil persamaan, tapi ungkapan yang lebih tepat adil. Makanya Allah perintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan adil, Allah memerintahkan dengan berbuat baik. Walam yakul ya'muru bil musawat. Tidak dikatakan Allah perintahkan untuk sama. Li'anna fi kalimatil musawat ijmalan wala basa bihilafil adli. Karena ucapan musawat, persamaan, itu masih global. Masih global. Masih ada kesamaran. Beda dengan adil. Kalau adil, kalimatun wadhihatun bayyinatun sharihatun fi annal murada an yu'tiya kulladhi haqqin haqqah. Kalau kalimat adil itu jelas, gamblang, ini maknanya sama. Jadi wadhihah, bayyinah, shorihah. Jelas, gamblang, jawane cetha melo-melo. Iya. Bahwasanya yang dimaksud dengan adil itu yu'ti kulladhi haqqin haqqah. Memberikan yang punya hak akan haknya, itu disebut adil. Ungkapannya bukan sama. Bukan sama. Lawang dalam satu keluarga aja sama. Enggak pas kok. Enggak pas. Ini saomah wong piro? Oh, anaknya wong 5 misalkan. Ada yang 2 tahun, ada yang sudah misalkan kuliah kelas 1. Ya, semester 1 misalkan. Ya, wis padha tukokne bakso kabeh. Ya, 5 bungkus. Sing umur 2 tahun kasih sak mangkok. Ya enggak entek. Ya enggak entek. Wis padha kabeh. Nanti jangan dibedakan. Tukokne misalkan sego Padang pedes kabeh gitu. Sing cilik ya mangap-mangap nanti. Itu namanya bukan sama, namanya adil. Kalau sama misalkan, ya sing cilik kasih 2.000, cilik 2.000 wae le, tuku cilok cukup.
Sing kuliah kei 2000. Menteleng no. Ya, wae kuliah kei 2000, mahasiswa loh. Mahasiswa kok kei 2000, ya. Itu bukan sama, tapi adil. Adil itu misalkan yang cilik 2000 wis wah seneng banget. Tapi yang kuliah ya dikasih sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Jamaah yang hormati, lafadznya yang paling cocok itu adalah adil. Yang adil itu yu'tiya kulladzi haqqin haqqah. Supaya semua itu diberikan akan haknya. Itu baru disebut adil. Baru disebut adil. Saudaraku yang saya hormati, gamblang. Jadi bukan persamaan. Bukan persamaan. Jangan ngomong misalkan laki dan perempuan itu sama. Ya, duduk sama, kemudian berdiri sejajar. Kan kalimat-kalimat mereka seperti itu. Kita ini sama semuanya, duduk berdiri sama semuanya. Ya, walaupun saya ngomong seperti itu sebenarnya menyelisih kodrat. Nanti akan dicontohkan oleh penulis. Jadi sampai dia ada seorang itu memiliki istri, tapi istrinya itu dilatih latihan fisik sebagaimana laki-laki. Nggak bertahan lama itu. Kalau misalkan wanita lemah lembut lagi, wah bareng dirangkul koyo kekere podo gitu. Cerai akhirnya. Nanti akan dibawakan oleh penulis. Jamaah hormati demikian. Inna dilalatal adli taktadi an yutawalla rajulu mayunasibu min a'malin. Penunjukan keadilan itu menuntut diserahkan kepada laki-laki itu sesuai dari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan sifat kelaki-lakian. Wa antutawallal mar'atu mayunasibuha min a'malin, diserahkan kepada wanita apa yang sesuai dari pekerjaan-pekerjaan. Bainama kalimatu musawat. Ya, berbeda dengan nanti kalau kalimat sama. Coba kalau kalimat sama, misalkan ayyak mala kulun minal jinsaini fi a'malil akhar. Misalkan setiap dari dua jenis ini supaya melakukan pekerjaan yang lain. Oh, kudu sama. Kudu sama. Enggak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Adil. Kalau di desa sing lanang macul, sing wedok masak. Jangan adil, sing wedok melu macul kabeh. Engko yen wis kesel leren masak bareng. Ya bukan pada tempatnya no. Bukan pada tempatnya. Sing laki-laki macul karena memang fisiknya kuat. Sing perempuan masake. Dan ini nggak bisa misalkan, wah penak sing wong wedok masak. Lah kowe lanang apa wedok? Ya, laki-laki macul. Sing wedok yang nggak boleh misalkan iri. Penak macul iso gembrobyos kepanasan. Ya wis macul loh, wis. Nggak sesuai. Jamaah hormati, ditunjukkan kalimat adil. Anta malal mar'atu ada dan minasaat yunasibu badanaha wa takwinaha. Maka para wanita itu nanti bekerja, berbuat bermacam dari perbuatan. Nanti ya minasaat beberapa waktu sesuai dengan badan dan sesuai dengan rangkaian fisiknya. Ya, tapi coba kalau menggunakan kalimat sama. Kalau menggunakan kalimat sama, bukan adil. Kalau adil tadi disampaikan, laki-laki Allah ciptakan fisiknya seperti itu, pekerjaannya nanti seperti itu. Perempuan Allah ciptakan fisiknya seperti itu, pekerjaannya seperti itu. Kalau dengan menggunakan kalimat adil, anta malal mar'atu nafsa sa'atir rajuli mahma ihtalafat tabi'atu amalihima. Ya, kalau adil itu berarti wanita suluh bekerja dengan waktu-waktu yang itu milik laki-laki, yang sementara berbeda tabiat pekerjaan dari keduanya. Ya beda antara laki dan perempuan, beda jauh. Makanya pendidikan perempuan boleh ada itu, laki-laki menangani pendidikan beda dengan perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan boleh dalam penanganan. Perempuan bidang kesehatan beda itu, wong lanang karo wong wedok ngerawat wong loro itu. Karena perempuan misalkan kadang lebih telaten. Coba aja anak laki-laki dengan anak perempuan merawat orang tuanya. Itu mesti telaten sing wedok.
Terus sing itu. Sing lanang wis go dokter kono wae gitu. Pokoknya solusi ini tuh solusi yang sangar-sangar itu loh. Anu sikile ngono wis dikerok wae, Pak. Dikerok. Yen wong itu mungkin dikasih air hangat ya, kemudian dihilangkan kotorannya, diobati, telaten. Nah ini sangat jauh berbeda. Kalau kalimatnya sama, nggak mungkin cocok. Wa hadza kulluhu ainul mudadati lil fitrah. Semua ini itu bertolak belakang dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan setiap dari laki-laki dan perempuan. Menyelisih fitrah. Walihada lama asarat ba'dul mujtami'atil gharbiyah ala hadil musadamatil fitrah. Maka karena inilah ketika sebagian kumpulan orang barat yang terus-menerus di atas penentangan terhadap fitrah. Jadi terus dia teriakkan harus sama laki dan perempuan. Karena asalnya dari sana. Di negeri kita juga begitu. Teriak-teriak persamaan. Laki dan perempuan itu sama. Saudara yang saya hormati, wa bada'at tusawil mar'ah birrajul fi kulli syai'in. Dimulai laki dan perempuan itu sama dalam semua sesuatu. Daqat wailatiha wa nataijiha al-murrah. Akhirnya dirasakan kebinasaan, hasil yang pahit itu mereka rasakan. Gara-gara teriak-teriak harus sama laki dan perempuan, mereka merasakan. Hatta sarahal uqala'u minhum, sampai orang yang mikir, yang punya akal dari mereka itu, mereka berteriak baik laki maupun perempuan. Mereka katabu al-kutuba warasaila allati tahdaru mujtami'atihim minal istimrari. Jadi orang-orang yang waras akhirnya mereka nulis buku-buku, risalah-risalah yang mengingatkan tentang masyarakat mereka. Ketika masyarakat mereka menuntut harus ada persamaan laki dan perempuan, sing gelem mikir, sedang orang cerdas, akhirnya mereka menolak. Enggak sama. Beda dengan adil. Laki perempuan itu enggak sama, tapi adil. Kemudian dibawakan contoh. Ya, bentuk-bentuk penolakan di antaranya maqalathu Davison. Davison ini zami'atu harakati kulli nisa'il alami. Jadi pemimpin gerakan wanita semesta, mungkin bahasa kita seperti itu. Ya, pemimpin gerakan wanita. Hunaka ba'dun nisa hatamna hayatahunna zaujiyata antariki israrihinna alal musawat birojuli. Kata Davison ini termasuk ya tokoh ini. Dia mengatakan di sana sebagian manusia hancur, sebagian wanita hancur kehidupan rumah tangganya. Kenapa bisa hancur? Karena terus-menerus mensuarakan sama antara laki-laki dan perempuan. Mendengung-dengung kan ibu harus sama ini. Kehidupan wanita hancur. Inna rajulah huwa sayyid al-muta'. Laki-laki itu pemimpin yang ditaati. Ya, wa yajibu 'alal mar'ati anta'isha fi baiti zaujiyati. Dan wajib bagi wanita untuk hidup dalam rumah tangganya. Tapi antansa kula afkariha haulal musawat. Tapi lupa. Jadi semua pikirannya itu lupa. Hanya sekedar teriak-teriak berkaitan dengan persamaan-persamaan. Rumah tangganya berantakan itu. Laki-laki cari nafkah keluar, perempuan juga iya. Penak men wong lanang iso metu bebas, sing wedok ora. Akhirnya rumah tangga berantakan. Keluarnya perempuan. Coba, kalau harusnya tinggal di rumah suami metu, jadi fitnah. Lawang perempuan itu kalau keluar, ya dari depan syaitan menggoda dari situ. Dari belakang menggoda itu. Wih, jane wong itu elek, tuwek, ya, keriput, ireng. Ini komburi itu mau pakaian seperti anak muda. Itu ndelok itu, dikironi gadis. Bareng ngerti ngarepe, waduh, mbah-mbah. Lah itu dari belakang saya terfitnah kok. Yang buka aurat terfitnah, nutup aurat saja terfitnah.
rapete kaya ngono itu. Wah, berlian tenan. Pikirannya wis ora-ora itu. Ya, itu syaitan itu luar biasa. Kalau sudah seperti itu nanti rusak. Jadi hancur. Ini pertama pengakuan dari pimpinan mereka sendiri. Pimpinan mereka sendiri. Jadi mereka lupa berkaitan dengan kewajiban seorang istri dengan pemikiran persamaan. Contoh yang kedua sekarang. Wahadihi Helen Andlin. Dia ini khabiratun fi su'unil usratil amrikiyah. Peneliti urusan keluarga di Amerika. Dia berkata, inna fikratal musawati atamatsuli bainar rajuli wal mar'ati ghairu amaliyatin aw mantikiyah. Ya. Wa innaha alhaqat adraran jismiyatan bil mar'ati wal usrati wal mujtama'i. Kata Helen Andlin ini, pemikiran persamaan yang itu harus serupa, harus sama antara laki dan perempuan, itu tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan pada zona yang bebas, semuanya harus sama, nggak bisa. Nanti dampaknya apa? Mendatangkan madorot fisik bagi wanita, keluarga dan masyarakat. Nanti fisiknya perempuan rusak. Perempuan fisiknya rusak. Ya, wong lanang kalau wong Amerikan boleh tinju. Perempuan ya oleh kudune. Ya akhirnya wong iki lanang apa wedok ya. Nyawang lengene itu keker-keker itu. Iya. Rusak fisiknya. Kemudian rumah tangga rusak. Akhirnya laki-laki yang harusnya sayyid mutok, pemimpin yang ditaati. Kalau perempuan ini fisiknya kayak ngono, ya, ngapa Mas? Ngomong apa kayak Mas? Itu langsung mendelep itu. Langsung mendelep. Ya nanti rumah tangga rusak, rumah tangga rusak. Demikian pula masyarakat, kacau lah. Ini pengakuan dari tokoh ya, peneliti urusan rumah tangga di Amerika. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga sekarang. Ra'isatul Jum'iyah Nisaiyah Faransiah. Jadi pimpinan asosiasi wanita Prancis. Namanya siapa? Rin Marie. Beliau berkata, innal mutalabah bil musawamatil kamilati bainar rajuli wal mar'ati tasilu bihima ila marhalati dia. Tuntutan kesamaan yang sempurna. Wis pokoknya harus podo ya. Laki dan perempuan. Itu mengantarkan kepada kesia-siaan urusan. Urusan nanti sia-sia, hancur, rusak. Itu dengan tuntutan persamaan. Haitsu la yasulu ahadun min tarfaini ala huquqi. Nanti setiap dari dua sisi itu tidak mendapatkan haknya. Tidak mendapatkan haknya. Kacau kabeh nanti. Sing wanita enggak dapat hak, sing laki-laki enggak dapat hak. Ini pengakuan dari pimpinan asosiasi wanita dari negeri Prancis. Walau rojakna ila lughatil arqam allati ajraitu fi biladil gharbi la talabinal maqam. Kalau kita kembali kepada bahasa angka yang allati ajrayat, yang berjalan di negeri barat. Wah, ini sudah nih, nanti tambah lagi. Tambah peringkatnya itu nanti kita akan tahu, oh, luweh jelas laki-laki dan perempuan itu bukan sama, tapi adil. Tapi adil ini kalau dihitung dengan misalkan ngadakan penelitian, bagaimana? Ya, setelah Anda menerapkan prinsip laki-laki dan perempuan itu sama, diadakan penelitian, tambah kacau nanti. Oh, ternyata salah pemahaman seperti itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini kata-kata diucapkan oleh imra'atun min ashari du'atil huriyati wal musawat bainar rajuli wal mar'ah fi mantikil hadits. Jadi termasuk corong kemerdekaan, kebebasan. Jadi diucapkan oleh seorang wanita yang merupakan corong kebebasan yang sangat terkenal. Sama laki-laki dan perempuan di daerah Teluk. Daerah Teluk. Apa ucapannya? Saat tariful yauma bi annani aqifu fi katsiri minal asya didda ma yusamma bi huriyatil mar'ati. Tilkal huriyatu allati takunu ala hisabi anusatiha
ala hisabi karamatiha wa ala hisabi baitiha wa auladiha. Kata beliau, aku sa'atariful yauma, akan tahu pada hari ini bahwasannya berdiri pada kebanyakan sesuatu untuk melawan yang dinamakan dengan kebebasan wanita. Jadi perjuangan untuk membebaskan wanita. Yang kebebasan itu satu, pertimbangan kewanitaan, kemuliaan, kemudian berkaitan dengan rumah dan anak-anaknya. Apa yang beliau katakan? Innani lan uhammila nafsi kama taf'alu katsirat. Masyaqata raf'i syiaril musawat bainaha wa bainar rajul. Ya, ni na'am, ana imra'atun. Akhir ucapannya itu, saya tidak akan membebani diriku sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang dengan mengangkat beratnya syiar persamaan laki dan perempuan. Enggak. Akhirnya sadar itu, saya wanita. Saya wanita yang tadinya teriak-teriak paling terkenal. Aku itu perempuan. Perempuan enggak sama dengan laki-laki. Menyadari itu. Menyadari. Kemudian dia berkata, hal yakni hadaan andura ilal bait alladhi huwa jannatul mar'ah ala annahu sijnul mu'abbad wa anal aulada mahum illa hablun min masadin yasuddu ala unuki wa ana zauja ma huwa illa sajjan al qahiru alladhi yukabbilu qadami khasyatan an tasbiqahu khutuwati lah ana unsa. Kalimat selanjutnya, apa yang dimaksud itu? Ya, kan dahulu dia mengatakan saya neng omah terus. Neng omah, padahal rumah itu bagi wanita merupakan surganya. Surganya, wanita itu ya di rumah. Ala annaha sijnul mu'abbad. Katanya penjara kehidupan. Wong itu neng omah itu penjara kehidupan. Lu neng omah wis penak iyo ya. Wah, coba wae kowe. Sampai walaupun sangkarku terbuat dari emas. Wong sing nyanyi ngono malahan ya. Jamaah hormati, di rumah kok. Penjara kehidupan. Kemudian apa katanya lagi? Berkaitan dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau di sisi mereka yang mendakwahkan persamaan merupakan tali yang tali itu menjerat, menjadi penghambat yang menjerat leherku. Guru-guru urusan anak itu mengganggu aktivitas. Akhirnya nggak jadi wanita karir. Ya, itu sisi orang-orang yang menyerukan persamaan. Ya, demikian pula suami. Suami itu merupakan sipir penjara yang memaksa membelenggu kakiku, khawatir nanti langkahku itu bisa mendahului dia. Kan kalau orang yang menyerukan tentang persamaan, pendapatnya seperti itu. Oh, lanang ijan. Itu sipir penjara itu. Ngini ra oleh, ngini ra oleh. Akhirnya apa? Wanita nggak maju-maju. Nanti kalau wanita maju, mengalahkan laki-laki. Apa ucapan terakhirnya? La ana unsa wa a'tazu bi anusati. Enggak, saya ini seorang perempuan. Aku mulia dengan kewanitaanku. Ana imra'atun a'tazu bima wahabani Allahu azza wa jalla. Aku ini seorang perempuan yang Allah muliakan dengan anugerah sebagai wanita. Wa anna rabbatu baitin. Aku itu ratu rumah. Fala ba'sa ba'da dzalika an akuna amilatan ahdamu harijal bait nitaqal usrah. Maka tidak mengapa setelah itu aku misalkan menjadi pegawai, menjadi pelayan di luar rumah. Ya, tapi area keluarga enggak apa-apa kok. Yang sebelumnya menjadi pegawai bebas, tapi saya menjadi pelayan keluarga, Masya Allah. Wa ya Rabbi ashadu baiti awalan. Kalau misalkan suruh milih omah apa karir, omah itu lingkupnya cuman anak, suami, dapur, jemur, kan ngono. Iya, kasur. Pilih mana? Dia milih rumah. Ya Tuhanku, saya bersaksi, awalan rumah, summa baiti, summa baiti, summa al-alamul akhar. Omah, baru yang lain. Ini yang mengucapkan itu jamaah hormati adalah seorang wanita yang paling terkenal dahulu itu yang mempropagandakan tentang kebebasan wanita. Sadar itu.
Sekarang sadar. Tokoh-tokohnya sadar. Ini contoh-contoh. Kemudian ba'da hadza kullu. Setelah ini semua, fama ada yuqalu aman sawa baina dzakar wal unsa. Walladzi khalaqahuma yaqulu wa laysa dzakaru kal unsa. Sekarang apa yang diucapkan bagi orang yang menyamakan laki dan perempuan? Sementara pencipta laki dan perempuan, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Enggak sama. Lah sing nyiptanya saya ngomong enggak sama kok. Kamu yang diciptakan merasa sama. Merasa sama. Oh, lah piye ini? Pemikiran yang sangat keliru. Innaka la tata'ajjabu an yaqa ar-raddu li hadzal hukmil qadari min kufarin aw mulahidah. Maka sesungguhnya engkau jangan heran kalau terjadi penolakan terhadap hukum qadari dari orang kafir, dari orang-orang yang anti Tuhan, jadi orang-orang yang enggak percaya dengan agama. Secara qadari, kalau secara syar'i orang percaya sama Quran, tapi secara hukum qadari mereka mengingkari. Sama laki dan perempuan? Enggak sama. Langsung disebutkan berapa tadi contohnya tadi? 4 tokoh. 4 tokoh itu. Semuanya mengakui karena menyelisih tabiat. Menyelisih tabiat. Wallahu ta'ala alam. Wa inna ma tastaghribu an yaqa hada min ba'dil muntasibina li hadzal din. Lah hanya saja yang aneh itu kalau penolakan. Oh, laki dan perempuan itu enggak sama, ditolak. Malah harus meyakini persamaan yang itu terjadi pada sebagian orang yang menisbatkan kepada agama Islam. Yang Indonesia apa ono? Ono. Bapak saya itu kiai, keturunan kiai. Ya. Ibu saya itu nyai, anak ibu nyai. Itu apa? Dia menjadi corong seperti ini. Wah, itu apa jenenge? Membelenggu kebebasan wanita. Menjadi sebab wanita itu tidak berkembang. Apa meneh anggere tanggal setiap 21 April. 21 April. Ya, wis pokoknya ini harus persamaan. Ya. Padahal banyak orang liti itu surat-suratan ke wong londo ya. Sebelumnya itu sudah ada perempuan negeri kita yang Masya Allah berjuang pendidikan dari Sumatera apa mana itu. Tapi malah orang dimasuki itu. Orang dimasuki sebagai pejuang perempuan. Jamaah hormati, ada orang-orang yang menisbatkan kepada muslim anehnya seperti itu. Walladzina yasrahuna fi maqalatihim wa kitabatihim bi anna hadzal hukma kana fi fatrati nuzulil wahyi yaumun kanatil mar'atu jahilah lam tata'alam. Nah cuman nanti ada orang-orang yang bengok-bengok dalam ucapan-ucapan mereka, dalam pembicaraan-pembicaraan, tulisan-tulisan mereka. Hukum ini laki dan perempuan tidak sama itu di masa fatrah, masa terhenti wahyu, yang hari itu wanita itu dalam kondisi jahilah, bodoh, tidak belajar. Adapun sekarang faqat ta'allamatil mar'ah wa hasalat ala a'la syahadat. Oh, sekarang wanita itu sudah terpelajar, sudah mendapatkan ijazah, lah gelar we deloken. Saya pernah sampaikan itu ada orang itu sing seneng sekolah itu gelarnya akeh banget itu. Ada SH, SE, MM, apalagi kiri dewe MBU, manusia butuh uang teribane. Gelarnya macam-macam. Wah, perempuan terpelajar. Kalau sudah terpelajar, zaman hormati nggak bisa dikatakan laki dan perempuan tidak sama. Wahadal kalamu khatirun jiddan. Ucapan ini sangat berbahaya. Waqad yakunu riddatan anidin. Terkadang bisa menjadikan murtad karena menolak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah yang menetapkan hukum ini. Ya, kelak dia akan tahu ma satu awilu ilaihil mar'ah ila yaumil qiyamah. Zaman sekarang nggak akan sama. Jadi wanita itu kembalinya nanti sampai hari kiamat nggak akan sama. Nggak akan sama. Wong dari susunan tubuhnya saja nggak sama, pikirannya nggak sama. Kemarin disampaikan kalau kondisi selesai melahirkan otaknya mengkerut, butuh beberapa bulan untuk bisa kembali normal. Makanya kalau punya istri kondisi haid haiki anggere nesu gini mesti arep haid ya. Apalagi nanti habis melahirkan emosinya nggak stabil. Itu perempuan kok. Beda dengan laki-laki. Allah ta'ala alam, panjang lebar disampaikan oleh
penulis. Masih ada satu pembahasan lagi, insya Allah nanti kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Demikian, wallahu ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.